this barbaric Rocky. Makin kesini kok, kasus korupsi di Indonesia makin ugal-ugalan ya. Setelah kemarin dihebohkan dengan kasus oplosan Pertamax yang diperkirakan merugikan negara hingga 1 kuadrat triliun. Bayangin, kalau buat beli ale-ale dapat seberapa tuh? Belum kelar masalah Pertamina, kasus baru bermunculan. Mulai dari Antam yang dipalsukan hingga 103 ton, hingga minyak kita yang disubsidi pemerintah yang dikabarkan dioplos dengan minyak culas. Waduh, kebangetan sih ini. Melihat kasus korupsi di Konoha yang semakin ugal-ugalan, rakyat menuntut Presiden Prabowo untuk bertindak tegas seperti saat dirinya kampanye waktu nyalon presiden dulu, untuk memberantas korupsi seakar-akarnya. Dan salah satu tuntutan yang harus segera ditindaklanjuti Prabowo adalah mengesahkan UU perampasan aset. Karena dengan dimiskinkannya para koruptor 7 turunan, kemungkinan mereka akan jera. Karena di Indonesia Tuhan aja nggak ditakuti, tapi mereka takut kalau menjadi miskin. Tidak seperti minyak, korupsi tidak pernah kering. Dan tidak seperti gas, korupsi tidak memerlukan ekstraksi yang rumit. Korupsi mengalir secara alami, dari dana publik ke kantong pribadi tanpa proses perizinan. Pernyataan itu mencerminkan bagaimana dana publik seringkali dialihkan ke rekening-rekening pribadi melalui berbagai modus, dari penggelembungan anggaran proyek infrastruktur hingga pengadaan fiktif. Dan dengan rasa penuh kecewa karena menjadi salah satu rakyat yang terkena dampaknya, saya ucapkan selamat datang di Liga Korupsi Indonesia, di mana para pejabat dan pengusaha berlaga bukan untuk mensejahterakan rakyat, tapi untuk menggasak uang rakyat. Laga kali ini persaingan makin sengit antara PT Timah melawan Pertamina. Usai bertengger di peringkat 1 sejak pertengahan hingga akhir tahun lalu, kali ini PT Timah harus rela turun peringkat digeser oleh Pertamina yang kini kokoh di puncak klasemen. Netizen pun bersorak Pertamina lolos ke Liga Champions korupsi. Sementara korupsi BLBI masih bertahan di posisi ketiga, diikuti korupsi Duta Palma, PT TPPI, dan PT Asabri. Menariknya lagi, di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, kasus korupsi besar yang sangat-sangat merugikan Indonesia mulai kebongkar satu persatu. Kasus Pertamina belum selesai, muncul kasus PT Antam Indonesia yang dikabarkan telah memalsukan sebanyak 103 ton logam mulia. Walah, kalau dirupiahin bisa bangun kandang kambing berapa hektar tuh. Selain emas Antam, minyak kita yang selama ini disubsidi oleh pemerintah juga dikabarkan dikorupsi. Bahkan minyak yang selama ini kita beli 1 liter ternyata hanya 750 ml saja. Tuang coba. Nih. Ya, segel tadi tuh ya, kemasannya masih full. Terus tuh, lihat ya, botol udah kosong ya. Tuh, cuman 750 ml. Lihat nih ya, ada 2 botol. Yang kiri 1 liter merek Tropical, 1 liter asli. Yang kanan nih merek minyak kita atau minyak kita abal-abal atau apa. Isinya cuma 750 ml. Ya, sejauh ini sendiri, sejak Prabowo menjabat sebagai presiden, kami melihat sebenarnya ada percepatan penegakan hukum dalam kasus-kasus korupsi. Hingga Maret 2025, vonis sudah dijatuhkan untuk beberapa tersangka besar. Contohnya Harvey Mois. Ia bahkan mendapatkan hukuman yang diperberat setelah mendapatkan komentar dari Prabowo. Maksudnya, setelah sebelumnya ia mendapatkan hukuman sangat ringan, 6,5 tahun. Banding yang dilakukan jaksa membuat Pengadilan Tinggi DKI Jakarta akhirnya memperberat hukumannya menjadi 20 tahun penjara pada 13 Februari 2025. Kenaikan hukuman dari 6,5 tahun ke 20 tahun, plus peningkatan uang pengganti dari 210 miliar rupiah ke 420 miliar rupiah. Inilah yang mencerminkan tuntutan publik agar koruptor besar dihukum berat.
Prabowo sendiri bilang akan beri hukuman 50 tahun untuk koruptor. Dan meski belum sampai ke angka itu, vonis 20 tahun ini jauh lebih tegas dibanding praktek sebelumnya yang sering beri hukuman ringan pada koruptor besar. Maksudnya di sini, ini adalah langkah awal yang bagus meskipun di sisi lain belum benar-benar melegakan bagi rakyat Indonesia karena efek jerahnya dinilai belum maksimal. Karena seperti yang dijelaskan sebelumnya, kalau mereka ini takut miskin dibandingkan dengan yang memberikan hidup alias Tuhan yang Maha Esa. Padahal sebelum dilantik, mereka sudah disumpah di bawah Al-Quran atau sebagainya, tapi ya tetap aja masih korupsi. Predictably it collapsed. People must have come from Alaska. They were witness to barbaric Rocky. He wore blue and went by many colors. May 27 Dan melihat maraknya korupsi di Indonesia, seketika ingat dengan perkataan Pak Prabowo sebelum menjadi Presiden Indonesia, di mana dia pernah mengatakan, "Saya tidak bangga Indonesia dicap sebagai salah satu negara paling korup di dunia. Saya mendukung hukuman mati bagi koruptor." Ya, pernyataan itu berasal dari cuitan akun X Presiden Prabowo Subianto sebelum menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Mencerminkan komitmennya yang sudah ada sejak beberapa tahun lalu untuk memberikan hukuman berat kepada para pelaku korupsi. Prabowo dalam cuitan di akun X pribadinya pada 3 Oktober 2011 secara tegas menyuarakan dukungan terhadap penerapan hukuman mati bagi koruptor. Bahkan baru-baru ini, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo merasa geram karena masih ada orang yang berani mencuri uang rakyat. Ya, dengan meningkatnya jumlah kasus korupsi yang tidak kunjung ada kata akhirnya dan kerugian negara yang mencapai angka fantastis, ada urgensi yang mempertimbangkan penerapan hukuman mati bagi para pelaku korupsi, serta perampasan seluruh asetnya dengan pemiskinan. Praktek korupsi tidak hanya merugikan perekonomian negara, tetapi juga berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, terutama bagi kelompok yang paling rentan. Korupsi menciptakan ketidakadilan yang meluas, mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia, dan memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat. Jika dibiarkan, korupsi akan terus menciptakan ketidakstabilan dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara. Sementara di sisi lain, mantan staf khusus Jokowi Aminuddin Ma'ruf menyebutkan Presiden terpilih Prabowo Subianto menekankan kepada para calon anggota kabinet mendatang untuk membantunya membawa Indonesia menuju negara superpower atau adikuasa. Ia memaparkan, Prabowo juga menekankan komitmennya untuk melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi di semua sektor yang telah dimulai oleh pemerintah Presiden Joko Widodo sebagai syarat mutlak untuk Indonesia menuju great power country. Prabowo menekankan pentingnya kolaborasi kerjasama antar tim, khususnya elit politik, sebagai syarat mutlak memimpin Indonesia maju menuju negara superpower. Kira-kira begitu. Tadi beliau menjelaskan tahapan-tahapan transformasi sebuah bangsa menuju bangsa yang maju dan pada akhirnya menuju great power country. Ya, dengan diberantasnya korupsi yang selama ini merugikan negara, jelas akan membuat Indonesia semakin kuat perihal ekonomi. Apalagi Prabowo ini adalah salah satu presiden yang anti akan impor, maunya ekspor, agar pendapatan per kapita negara semakin berkembang. Karena seperti yang dijelaskan sebelumnya, Pak Prabowo ingin membawa Indonesia menjadi negara satu superpower. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.